Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang pertama dengan judul bagian dari keluarga Allah. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari dengan baik. Hamba bersama dengan umat-umat Tuhan dimanapun berada boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pada saat ini belum terlambat bagi saya untuk mau mengucapkan selamat tahun baru 2023. Terima kasih karena umat-umat Tuhan tetap setia bersama dengan kami. Terima kasih oleh karena umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada tetap setia mempelajari pelajaran sekolah sahabat, tetap setia mendalami Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada, dan saat ini kita akan masuk dalam pelajaran sekolah sahabat. Pada saat ini kita bersyukur karena kita telah masuk di triwulan yang baru, di tahun yang baru, tahun 2023, dengan judul besar, mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Dengan penulis pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini, pelajaran sekolah sahabat, dia seorang pendeta. Saudara boleh cek dalam pelajaran sekolah sahabat, seorang pendeta yang bernama G. Edward Reid, MDiv dari Andrews University, dan dia juga mendapat gelar MPH dari Loma Linda University. Dia juga mendapat gelar JD dari Georgia State University, dan dia adalah seorang pendeta yang diurapi. Dan dia juga sebagai seorang pengacara yang berlisensi, telah melayani bertahun-tahun sebagai Direktur Penata Layanan Divisi Amerika Utara. Saudara-saudara, dari latar belakang yang ada penulis pelajaran sekolah sahabat, maka diambillah judul besar sekali lagi, mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Mengelola adalah bagian dari latar belakang, oleh karena dia sebagai Direktur Penata Layanan sekaligus pengacara bagi sang guru. Kadang-kadang bahasa ini digunakan atau merujuk kepada Yesus sang penyembuh. Oleh karena kalau dilihat latar belakang dari penulis pelajaran sekolah sahabat, dia ada gelar MPH, bagian dari kesehatan. Dan untuk sampai dia datang artinya merespon kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus setia kepada Tuhan, mengelola, rajin melayani, dan kita harus memperhatikan kerohanian kita pada saat ini. Saudara-saudara, judul pada pekan ini kita lihat bagian dari keluarga Allah. Ayat tema atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah sahabat diambil dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Saudara-saudara, sepanjang pekan ini kita akan banyak mengangkat firman Tuhan yang banyak menyinggung kita tentang bagian dari keluarga Allah. Oleh karena semua yang ada di bumi ini kita boleh lihat bahwa Tuhan punya, maka penyembahan, pemberian harus kepada Tuhan, dan jangan khawatir karena Allah akan selalu memenuhi kehidupan kita menurut keperluan kita, menurut kekayaan dalam Kristus Yesus, jika kita menyikapi itu dengan iman dan percaya bahwa hal-hal seperti penyembahan dan penata layanan kepada Tuhan akan terasa enak jika kita jalani itu dengan penuh sukacita dan percaya bahwa harta yang ada di sorga adalah bagian dari iman dan kepercayaan kita. Selanjutnya, berbicara tentang bagian dari keluarga Allah. Di pelajaran hari Minggu menyinggung tentang kita adalah bagian dari keluarga Allah. Firman Tuhan yang diambil dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-29 dan ayat 26 dan 29 berkata, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, kalau ditanya pada saat ini, apa pengakuan yang paling indah untuk sedap didengar? Pengakuan ketika Allah menganggap kita sebagai anak-anaknya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dari doa dari Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya dan saat ini kita sementara pelajari, itu diawali dengan Bapa kami. Bukan hanya Bapa saya, bukan hanya Bapa kalian atau bukan hanya Bapa Anda, tetapi Bapa kami. Artinya, Bapa kami di sini artinya kita semua mempunyai Bapa yang sama, Allah yang sama. Nah, selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam Alkitab yaitu Bapa karena penulis Alkitab mau menggunakan bahasa yang lebih akrab dalam keluarga yaitu Bapa dan anak. Penulis pelajaran sekolah Sabat, Pendeta Edward Reid, dia katakan, karena kita memiliki Bapa yang sama dengan Yesus, dia adalah saudara kita. Dan kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Yesus menjadi anggota keluarga di dunia sehingga kita dapat menjadi anggota-anggota keluarga surgawi. Selanjutnya, keluarga. Ellen White, Alpha Omega jilid 6 halaman 493. Keluarga di surga dan keluarga di bumi satu adanya. Selanjutnya, oleh karena Alkitab, Yesus Allah menganggap kita adalah bagian dari keluarga Allah, maka sudah sepatutnya sikap kita harus sama seperti keluarga dari Allah. Kalau saya adalah bagian dari keluarga saya, maka sudah sepatutnya saya harus berperilaku seperti keluarga saya. Kalau saya adalah anak dari bapak saya, sudah sepatutnya saya harus berperilaku sebagaimana seorang anak. Kalau kita adalah bagian dari keluarga Allah, sudah sepatutnya kita harus berperilaku seperti keluarga Allah. Dan bersama dengan keluarga Allah, kita tidak akan pernah kekurangan oleh karena semua adalah milik dari Allah. Selanjutnya, berbicara tentang Allah adalah pemilik segala sesuatu. Catatan Alkitab atau sejarah yang pernah dicatat di dunia ini mengatakan bahwa Daud adalah pemimpin yang hebat, mempunyai cita-cita yang luar biasa oleh karena dia ingin membuat sebuah rumah untuk Tuhan. Namun ketika kita mempelajari, menelusuri, pada akhirnya bukanlah Daud, tapi anaknya yang akan membuat rumah bagi Tuhan, bagi Tuhan. Daud hanya memulai mengumpulkan bagian-bagian dari permulaan untuk pembangunan. Anaknya yang melanjutkan dan membangun rumah bagi Allah. Yang menarik dalam pelajaran sekolah Sabat di sini dikatakan, yang menarik dari Daud, dia pernah sampaikan pada waktu mengumpulkan barang-barang untuk dibuat rumah Allah begini. Kami benar-benar tidak dapat mengambil kredit untuk semua bahan-bahan khusus ini oleh karena kami hanya mengembalikan barang kepunyaanmu. Daud mengerti apa yang ada dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 10 dan 12. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Saudara boleh pelajari, saudara boleh lihat bahwa dia sampaikan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di bumi ini Tuhan punya atau milik dari Tuhan. Oleh karena semua yang ada di dunia ini Tuhan punya atau milik dari Tuhan, Tuhan telah percayakan bagi kita semua untuk mengelolanya. Jangan lupa untuk kelola itu dengan baik. Jangan sombong atas apa yang kita punya saat ini, karena sesungguhnya semua adalah milik Tuhan. Dan ingat, oleh karena semua adalah milik Tuhan, ada hal-hal yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, pelayanan, persepuluhan, karena itu menjadi milik Tuhan, Tuhan punya. Dan ingat, karena semua berasal dari Allah, jangan khawatir.
karena sumber daya semua tersedia bagi kita. Berbicara tentang sumber daya tersedia bagi keluarga kita. Saudara-saudara, seorang anak yang banyak uang setiap hari namun belum bekerja, sudah pasti sumbernya berasal dari orang tuanya. Manusia memiliki segala sesuatu yang ada di bumi oleh karena pemberian Tuhan. Pabriknya adalah Tuhan. Tidak heran ada kalimat begini, mau sombong untuk apa? Semua Tuhan punya. Ya, harta Tuhan milik bersama. Karena barangkali ada yang mengambil perkataan seperti ini. Semua Tuhan punya. Yes, benar. Rumah, pohon, uang, ternak, apa yang ada pada saat ini itu hanyalah merek, itu hanyalah produk yang Tuhan keluarkan. Oleh karena pabriknya adalah Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Filipi 4 ayatnya yang ke-19 adalah janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, dari beberapa ayat ini kesimpulannya adalah semua adalah milik Tuhan. Jangan khawatir bila ada yang kita perlukan atau kita butuhkan. Kita berdoa, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janjinya bahwa orang benar tidak pernah berkekurangan. Orang benar akan selalu dipenuhi segala keperluan. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Yang menjadi masalahnya pada saat ini adalah kadang-kadang kita kurang bersyukur kepada Tuhan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Pendeta Edward Reid dia menulis begini. Sekali lagi, apa saja kepemilikan materi yang kita punya, apa saja karunia dan talenta yang telah diberikan kepada kita sebagai berkat, kita berutang dalam segala hal kepada Sang Pemberi. Dalam cara kita menggunakan karunia-karunia tersebut. Dan jangan lupa, kita ada tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Saudara-saudara, berbicara tentang tanggung jawab anggota keluarga Allah. Sebagai seorang ketua jemaat, dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Berkhotbah, memperhatikan anggotanya, mengatur ibadah, melawat dan lain sebagainya. Sebagai seorang bendahara, dia punya tanggung jawab. Masuk dan keluarnya uang adalah tanggung jawab. Mencatat keuangan-keuangan. Sekretaris memfollow up terus semua surat-surat jemaat, surat-surat dari conference dan lain sebagainya, mengatur jadwal-jadwal, memperhatikan setiap partisipan sebelum ibadah. Seorang pendeta mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Begitu juga dalam keluarga kita, dalam keluarga Allah, ada tanggung jawab. Dalam keluarga kita yang ada di bumi ini ada tanggung jawab. Sebagai seorang ayah ada tanggung jawab. Sebagai seorang ibu ada tanggung jawab. Sebagai seorang kakak ada tanggung jawab. Sebagai seorang Kristen juga dalam Alkitab di sini sampaikan dalam pelajaran sekolah Sabat bahwa ada tanggung jawab yang harus kita perhatikan, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Pertanyaan, dengan cara apakah mengasihi Tuhan Allah? Persepuluhan, merawat apa yang Tuhan sudah percayakan, menuruti perintah Tuhan yang di dalamnya adalah kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Perintahnya itu tidak berat. Alkitab sampaikan, perintahnya itu tidak berat. Jika kita mengakui bahwa semua milik Tuhan, berasal dari Tuhan, kehidupan kita, apa yang kita punya nikmati saat ini milik Tuhan, sudah sepatutnya kita merespon itu dengan mengasihi Tuhan dengan cara menuruti perintahnya.
kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Nah, selanjutnya berbicara tentang harta di surga dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis. Salah satu cara merespon apa yang dimaksudkan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan, yaitu Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara-saudara, sudah menjadi fakta pada saat ini bahwa ada banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Sangat sedikit, bahkan menurut saya tidak ada orang yang bercita-cita untuk menjadi miskin, lemah, siksa, dan melarat. Tidak ada. Pasti semua merindukan kehidupan yang berarti dan nyaman. Itulah sebabnya kalau kita lihat banyak orang yang bekerja keras untuk menghasilkan uang, memenuhi kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, memang benar ini adalah hal perkataan-perkataan yang lama. Memang benar uang bukan segalanya, karena kebahagiaan dan nafas kehidupan tidak dapat dibeli dengan uang. Mencari uang atau menjadi kaya tidaklah dosa bagi kita. Yang menjadi masalahnya bahwa ingat, menjadi kaya atau mencari uang tidak dosa. Oleh karena itu berkat yang Tuhan berikan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah ketika fokus kita hanya kepada uang, hanya kepada harta dunia, fokus kita lari dari Tuhan. Pendeta G. Edward Ray, apa artinya menyimpan harta di surga? Itu berarti dia sampaikan begini. Apa artinya menyimpan harta di surga? Jawabannya adalah itu berarti menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan terutama dalam kehidupan Anda, daripada menjadikan uang yang pertama dan terutama di antara perkara-perkara lain. Itu berarti menggunakan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Allah, untuk pengembangan kerajaannya, untuk bekerja bagi orang lain, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kesimpulan, saudara-saudara, tidaklah cukup bagi kita kalau hanya menjadi anak-anak Allah, tapi kita tidak menjadi bagian dari keluarga Allah. Berarti kita harus menjadi anak Allah dan kita harus menjadi bagian dari keluarga Allah. Oleh karena kita telah menjadi bagian dari keluarga Allah, bersikaplah seperti keluarga Allah. Karena Allah yang mempunyai segala sesuatu, dan di dalam Tuhan kita tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam Tuhan kita punya tanggung jawab untuk mengasihi Dia, menuruti perintah-perintah Tuhan. Sebagai seorang anak dalam keluarga, berperilakulah menjadi anak yang baik, yang bukan hanya statusnya sebagai anak Allah, tetapi sikap atau karakter kita harus seperti anak Allah yang sesungguhnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini terima kasih kami boleh mempelajari pekabaran firman Tuhan, kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat. Kami selalu mengingat bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, bagian dari keluarga Allah. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, komen, subscribe, saudara boleh bagikan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang patorang semua. Haleluya. Tumingkas.